Kembali di berita utama saudara, jenazah bocah 9 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di kampung Ciketing Udi, Kota Bekasi, Jawa Barat, kini telah dimakamkan setelah menjalani otopsi. Korban dimakamkan pada Minggu sore di TPU Asem yang tidak jauh dari rumah korban. Suasana duka mengiringi kepergian bocah yang baru berusia 9 tahun itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pihak keluarga berharap pelaku yang merupakan tetangga korban bisa mendapat hukuman yang setimpal. Sementara itu saudara, polisi kini juga tengah memeriksa sejumlah barang bukti yang didapatkan dari rumah pelaku pembunuhan, termasuk beberapa barang yang diduga untuk praktik perdukunan. Satu orang saksi kini tengah dimintai keterangan terkait hal itu. Sementara itu motif pembunuhan kini masih diselidiki. Aku juga melakukan kekerasan terhadap anak korban sehingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia dengan cara pada saat anak korban sedang tidur, pelaku duduk di samping anak sebagai korban tersebut, membekap wajah korban. Motif pelaku, ini ada dua motif, pelaku untuk perbuatan pencabulan dan juga motif pelaku melakukan kekerasan terhadap anak yang meninggal dunia dan atau pembunuhan. Motif ini sedang didalami oleh tim dari APSIFOR, Saudara, informasi terbaru dari kasus pembunuhan bocah 9 tahun di Bekasi, Jawa Barat akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV Valencia Triksi. Triksi, selamat malam. Apakah sebenarnya motif pelaku melakukan kejahatan ini? Selamat malam Gali dan juga saudara. Ada dua yang kemudian saat ini masih didalami, yakni motif terkait dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Lalu kemudian motif yang kedua yang sedang didalami adalah terkait dengan kekerasan seksual yang juga dilakukan terhadap korban di rumah pelaku. Ini yang masih dilakukan pendalaman maupun juga penggalian, di mana Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota ini juga menyampaikan bahwa menggandeng psikolog forensik untuk mengetahui terkait dengan perilaku maupun juga sikap dari pelaku sendiri. Karena kalau misalnya kita tadi mengamati apa yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, yakni AKBP Muhammad Firdaus, bahwa sebenarnya pengakuan dari pelaku dirinya ini menyukai anak-anak dalam hal terkait dengan perbuatan baik yang suka diberikan kepada anak-anak. Seperti misal salah satunya adalah yang dikatakan korban ini sering kali diberikan uang sebanyak 4 kali, lalu kemudian juga ini yang menjadi atau yang menyebabkan korban juga tidak memiliki prasangka buruk, sehingga memang pada saat kejadian mengapa akhirnya korban berada di rumah pelaku ini juga dikarenakan memang korban dengan sendirinya mengikuti ke arah rumah pelaku lalu kemudian diberikan apel, sehingga inilah yang membuat juga korban berada di rumahnya sampai menginap gitu. Tadi itu yang disampaikan oleh AKBP Muhammad Firdaus terkait dengan kronologi bagaimana kemudian korban mengikuti pelaku ataupun juga ditemukan akhirnya meninggal dunia di rumah pelaku. Maka dari itu tadi yang kami juga dalami adalah bagaimana kemudian para warga maupun juga polsek dari daerah sekitar ini melakukan pencarian ataupun juga melakukan penggerebekan di rumahnya, karena memang diketahui setelah ada laporan hilang dari keluarga korban dilakukan pemeriksaan di beberapa tempat, termasuk salah satunya adalah rumah pelaku. Dikatakan tadi oleh AKBP Muhammad Firdaus bahwa memang tetangga ini juga sudah mengetahui bagaimana sikap dari pelaku ini cukup baik ataupun juga beberapa kali berbuat baik kepada anak-anak, sehingga inilah akhirnya membuat mereka menuju ke rumah pelaku dan melakukan pencarian. Ada dua tempat yang dicurigai. Yang pertama ada lubang yang ditemui di dalam rumahnya, lalu kemudian juga di belakang ataupun juga di galian atau dekat pompa air. Ini yang kemudian membuat warga akhirnya memanggil kepolisian untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam, dan baru dari situlah akhirnya kemudian ditemukan korban yang berusia 9 tahun ini sudah tidak bernyawa di dalam karung yang ada di dalam galian air di dekat pompa air yang ditemukan pada hari Minggu dini hari. Sehingga galih terkait dengan motif memang masih didalami dan juga masih terus diperiksa terhadap pelaku sampai saat ini, yang juga masih ditahan di Polres Metro Bekasi Kota. Gali.
Triksi tadi ada sempat menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan ini ternyata pelaku sangat menyukai dengan anak-anak. Lalu olah TKP sempat dilakukan oleh polisi dan menemukan sejumlah foto ataupun identitas perempuan. Apakah dengan temuan ini ada kemungkinan korban lain, Triksi? Iya, betul sekali. Memang ada beberapa barang yang kemudian diamankan dari rumah pelaku, seperti misalnya adalah baju ataupun juga pakaian yang dikenakan korban, lalu kemudian juga bantal yang memang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban, termasuk juga foto-foto yang ditemukan. Tadi dikatakan ada 11 foto yang tadi sempat dirinci juga dalam press conference Galih, di mana 3 foto ini sudah diketahui yakni memiliki hubungan terhadap korban, terhadap pelaku sendiri maksud kami. Sementara foto-foto yang lain tentu ini masih dilakukan pendalaman. Memang dari kesaksian warga maupun juga barang-barang yang ditemukan oleh polisi di dalam rumah pelaku, memang ada indikasi terkait dengan bentuk kegiatan yang juga masih didalami. Tapi apakah kemudian ini berhubungan terkait dengan korban-korban lainnya? Tentu dari AKBP Muhammad Firdaus sendiri mengatakan bahwa pendalaman masih dilakukan, karena kalau dari pengakuan sementara ataupun juga dari pemeriksaan awal, pelaku menyebutkan ini adalah tindakan pertamanya atau aksi pertamanya yang dilakukan terhadap korban. Tapi tidak menutup kemungkinan Galih bahwa perkembangan ini akan membuat ataupun juga menimbulkan fakta-fakta baru dari perkembangan yang juga dilakukan ataupun juga diperiksa saat ini. Baik, terima kasih Valencia Triksi atas laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.